Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami membuka acara ini dengan memanjatkan puji syukur kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Salam sejahtera juga buat kita semua. Pertama-tama mari kita bersyukur atas rahmat Allah yang telah memungkinkan kita untuk hadir dalam Zoom kali ini. Zoom kali ini dengan tema strategi mempercepat proses dan jumlah sertifikat halal. Sebelum kita memasuki inti acara, baiklah hadirin peserta Zoom sekalian, langsung saja kita pada acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian makalah dan dari pemateri. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada kesempatan untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para narasumber yang kami hormati, konsultan Ibu Adisari Mega Puspadewi dari cabang LP3H EWI Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Yang kami hormati Bapak Kristianta dari cabang LP3H EWI Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Juga yang kami hormati pendamping dan pembimbing kami, Mas Fas, Mbak Jen, Mas Indra, dan semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Zoom pada hari ini mengambil tema strategi mempercepat proses dan jumlah sertifikat halal. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi. Dan itulah yang kita harapkan dari Zoom kali ini. Sebelumnya, kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Sangat penting untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang akan didapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif. Sehingga saya berharap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan. Inti kali ini, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 15 menit. Selama pembicara menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama dengan bacaan Bismillah. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pertama, konsultan Ibu Adisari Mega Puspita Dewi dari cabang LP3H EWI Provinsi Jawa Tengah. Kepada Ibu Adisari Mega Puspita Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu.
Ya, Oke. oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya mau buka video sampai backgroundnya belum slide. Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida selaku moderator. Perkenalkan, sebelumnya saya ada Puspita Dewi, P3H dari Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih telah diberikan waktu, kesempatan yang baik dari P3 EWI semua yang sudah menunjuk saya untuk menjadi konsultan pada hari ini. Di sini saya hanya akan memberikan pengalaman saya sebagai P3H yang mungkin nanti bisa menjadikan referensi buat rekan-rekan P3H PWI semua, meskipun tidak semuanya bisa diaplikasikan ke kinerja P3H, tapi setidaknya ini merupakan sebagai bahan sharing kita bersama. Profesi P3H ini adalah multi talent, multi fungsi, serta multi pendapatan juga. Nah, menjadi P3H itu tidak hanya sebagai pendamping proses P3H saja. Setelah kita pelatihan, kita melakukan tugas pendampingan, terus sudah selesai itu tidak. Di lembaga kita RWI memfasilitasi kita dengan program konsultasi. Mohon maaf, Bu Adisari, suaranya kurang keras ya, kurang terdengar. Ini karena kurang keras. Iya. Halo. Sudah? Ya, sudah lebih jelas, Bu. Oh, sudah lebih jelas. Oh ya, terima kasih. Masih kecil kayaknya karena handsetnya itu ya. Halo. Iya, terdengar, Bu, cuman agak kecil. Oh gitu. Ini sudah saya scrollkan. Halo, sudah? Coba bisa dibuka lagi, Bu, bisa bicara lagi. Halo, sudah jelas? Iya, masih kecil ya, Bu, masih agak patah-patah. Halo, sudah jelas apa belum, Mas? Halo. Kalau handsetnya mungkin dicopot aja. Kalau handsetnya dicopot. Halo, ya. Ya, sudah jelas, Bu. Lebih jelas. Sudah jelas? Sudah lebih jelas. Ini aku pakai
perangkat yang kedua. Oke, siap. Nah, sebentar. Oke, terima kasih Mas Indra sudah memberikan waktu kepada saya, kepada Ibu Ida selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh P3H di semua provinsi di seluruh Indonesia. Di kesempatan siang menjelang sore ini, saya hanya ingin memberikan sharing, nanti bisa juga konsultasi terkait dengan program yang saat ini kita diskusikan, yaitu mempercepat proses dan jumlah sertifikat halal. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Ibu Adisari Mega Puspita Dewi dari Kabupaten Karanganyar, yang merupakan P3 EWI pertama di Kelurahan Kalijirak, terutama di Kecamatan Tasikmadu, yang bergabung di sekitar bulan Februari 2024. Alhamdulillah di EWI ini setelah saya bergabung menjadi P3H, itu banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa saya ambil dari P3H ini. P3H merupakan profesi yang multi talent, multi jobs, serta multi peran yang bisa kita ambil dari sini. Sehingga tentunya kita bisa mendapatkan multi pendapatan, kita bisa mendapatkan multi pengalaman juga. Di lembaga EWI ini, selain kita sudah selesai pelatihan, kemudian kita melakukan pendampingan, di EWI ini kita diberikan fasilitasi, yaitu sharing, kita diberikan konsultasi, program konsultasi, yaitu melalui program Kobarkan Halal di setiap minggunya. Nah, itu adalah menjadi kelebihan kita sebagai P3H EWI, sehingga kita bisa sharing pengalaman-pengalaman kita baik di lapangan, pengalaman-pengalaman kita selama kita menggunakan tools Swakarta ataupun di Sihalal. Pertama, kita membahas tentang apa sih elemen dasar yang harus dimiliki setiap P3H. Ini penting, karena setelah P3H, kebanyakan setelah saya melakukan rekrutmen di P3H itu, banyak sekali yang bertanya-tanya, Bu, saya sudah selesai pelatihan, saya sudah mendapatkan sertifikat, saya sudah mengikuti program basic di Swakarta, terus kita apa, Bu? Nah, ini adalah modal dasar yang harus kita miliki sebagai P3H. Satu, kita harus memiliki pengetahuan tentang NIB. Nah, ini yang penting, karena NIB itu merupakan kunci membuka kita untuk mengakses ke Sihalal. Karena tanpa kita mengetahui NIB, tanpa kita bisa memahami NIB, otomatis nanti kita akan menjadi bukan menjadi problem solving-nya PU, tapi kita juga akan malah bertanya-tanya. Kita malah nanti sibuk dengan kita belajar sendiri. Nah, sembari kita melakukan pendampingan, alangkah baiknya kita pemantapan dulu di pengetahuan kita tentang NIB, yaitu nomor induk berusaha. Tentunya kita sebelum tahu dan paham, kita harus belajar dulu. Belajar sekarang kan banyak dari sosial media, dari YouTube, dan juga dari referensi-referensi lain. Banyak-banyak kita belajar, menggali sendiri, mengikuti informasi setiap update-annya, mencoba, terus mencoba. Bukan sekedar, instan aja dah, bertanya saja, kebelet tanya, tapi enggan mencoba. Nah, ini adalah mindset yang sering kali saya temui di P3H baru. Bukan hanya baru saja kemungkinan sih, tapi yang lama pun sama seperti itu ya. Padahal semuanya itu sudah lengkap tersedia di tools Swakarta kita ada, kemudian pembelajaran materi di YouTube juga ada, mulai dari pembuatan akun OSS di akun NIB di OSS, kemudian kita mengetahui cara pemulihan akun,
Bagaimana nanti jika kita berhadapan dengan PU yang sudah memiliki NIP tetapi merasa belum pernah membuat. Nah, seperti ini. Jadi nanti di lapangan itu ada masalah-masalah lebih kompleks. Sebagai P3H, kita harus mempunyai dasar ini dulu. Dan semua pembuatan NIB itu sudah ada di tutorial, sudah ada di YouTube. Tinggal kita belajar memahaminya itu secara benar-benar detail dan terperinci. Nggak ada sakutnya, nggak ada salahnya kita mencoba. Selama kita mencoba sendiri, nanti timbul masalah, kita atasi sendiri. Banyak masalah, banyak mencoba, banyak kendala. Insya Allah nanti bisa kita atasi sendiri selama kita benar-benar mencoba. Kalau sudah mentok, misalnya benar-benar tidak tahu, boleh kita tanya ke mentor kita, ke sesama P3H yang sudah mumpuni seperti itu. Karena di OSS itu sudah ada komplit tentang fitur-fitur dari penambahan bidang usaha atau KBLI, perubahan data usaha, seperti itu. Semisal nanti kita menemui PU yang sudah memiliki NIB tetapi merasa belum pernah membuat atau mereka kadang lupa, itu juga kita bisa kendalikan, kita atasi, kita berikan mereka semacam problem solving. Jadi kita sebagai P3H itu tidak cuma melulu mendampingi proses halal, selesai, enggak. Tapi kita berusaha dari mereka memberikan solusi dari masalah-masalah mereka, terutama tentang NIB ini. Caranya mudah, kita buka aplikasi OSS, kita kemudian klik butuh bantuan, di situ ada pilihan banyak. Lupa kata sandi, lupa akun, email sudah tidak aktif, atau nomor telepon tidak aktif, itu semua ada. Kemudian kita masuk ke materi perubahan atau ke pengembangan jika ingin menambahkan. Sebagai catatan untuk teman-teman rekan P3H, sering kali saya mendapatkan japri melalui WhatsApp, kadang juga di grup-grup itu, bertanya, Mbak, Bu, ini semisal saya mau menambah KBLI, apakah itu nanti nomor NIB berubah? Wah, ini pertanyaan kalau saya nggak jawab juga bagaimana? Saya jawab juga kok ini pertanyaan-pertanyaan yang modelnya itu nggak berbobot banget gitu ya. Perlu ditekankan sekali lagi ke rekan-rekan P3H, pengembangan usaha akan menyebabkan perubahan data NIB, namun tidak mengubah nomor NIB alias nomornya masih sama, begitu enggak? Kemudian apa sih kendala-kendala kita menjadi P3H di lapangan? Tentunya banyak dong. Enggak melulu kita langsung lancar gitu kan, enggak. Saya sendiri juga menikmati jatuh bangunnya menjadi P3H baru di bulan Februari sampai dengan sekarang ini. Kendala-kendala P3H yang mungkin saya rasakan pribadi dan mungkin nanti rekan-rekan juga sama merasakannya, tapi saya yakin teman-teman sudah mempunyai trik dan tips sendiri-sendiri. Cuma ini kan nggak ada salahnya kita berbagi, kita sharing di sini, supaya nanti jika ada yang sama, oh tahu mengatasinya, tahu permasalahannya, jadi bisa menambah referensi kita, pengalaman kita di lapangan nantinya. Ya, kendala-kendala kita sebagai P3H itu tidak terlepas dari kendala kita di dalam diri kita sendiri, alias dari faktor internal pribadi kita. Kadang kita merasa, saya itu nggak bisa teknologi, saya gaptek, saya nggak mau ribet. Nah, ini adalah faktor utama kita untuk menghambat menjadi P3H nantinya. Kemudian kita mempunyai sifat yang sebelum jadi P3H kita ini menutup diri, tidak suka bersosialisasi, introvert, pemalu, kemudian kita enggan bersosialisasi, bermarketing. Nah, ini juga termasuk kendala kita menjadi P3H. Kemudian kita ada tugas atau kita mempunyai job utama, misalkan seperti itu kan. P3H ini sebagai usaha sampingan misalnya seperti itu. Ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai sebagai petugas di
kelurahan atau di penyuluh agama, kemudian seperti saya pribadi, saya adalah pengajar di les-les bimbingan khusus. Nah, ini saya juga merupakan freelance gitu. Jadi kendala seperti ini saya juga mengalaminya sendiri. Nah, itu salah satu kendala kita sebagai PPH yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu di faktor internal. Nah, selain faktor internal, itu juga ada di faktor teknis, faktor luar, atau faktor eksternal kita, di luar jangkauan kita terutama, yaitu tentang yang menjadi trust isu sekarang adalah kuota sehati BPJBH yang sudah habis per kemarin tanggal 20 September, 100.000 dalam waktu 24 jam tidak ada. Kemudian nanti ada lagi trouble-trouble di aplikasi Si Halal, kemudian di OSS ketika kita membuat NIB. Nah, itu yang kadang menyurutkan kita menjadi PPH gitu ya. Yang ketiga adalah kuantiti dari P3H yang sudah tersebar banyak di seluruh pelosok Indonesia dengan jumlah LP3H yang saat ini kurang lebih sekitar 200 atau tepatnya 269 LP3H yang beroperasi, kemudian dengan jumlah P3H kurang lebih sekitar 100 ribuan, bahkan sudah mencapai 106.000 angka yang tadi pagi saya lihat di websitenya Si Halal itu. Nah, setiap P3H itu mempunyai budaya, mempunyai culture sendiri, dan trik serta gaya pendampingan yang mungkin nanti setiap P3H1 dengan P3H lain berbeda, karena tentunya ini difaktori latar belakang dengan keadaan, wilayah, serta diri kita sendiri, potensi diri kita sendiri. Nah, apa sih yang menjadikan kita teguh, menjadikan kita modal utama kita yang mendasari P3H itu apa sih? Nah, pertama itu kita niatkan dulu. Niat itu tidak pas waktu kita menjadi P3H, tetapi ketika kita mendaftarkan diri kita menjadi P3H. Dari situlah niat kita. Kita ditetapkan, diteguhkan, barulah nanti menimbulkan semacam dorongan, semacam mindset. Itu yang akan menggerakkan kita untuk bekerja menjadi P3H. Selama kita tidak ada niat dari awal, ujung-ujungnya nanti di tengah perjalanan kita mendampingi PU ada kesulitan, ada kendala, baik itu internal maupun eksternal, kita menjadi down, kita menjadi start, dan kita berhenti di situ saja. Nggak mau kita nanti akan berputar arah. Nah, inilah yang harus kita kembangkan jadi P3H itu, yaitu niat kita. Kemudian kita latih mental kita menjadi P3H yang handal, dengan banyak belajar, dengan banyak mencoba. Jangan kebelet bertanya dulu sebelum kita benar-benar mentok dengan kemampuan diri kita. Kemudian kita harus berhusnudon pada diri kita sendiri. Yakin kita bisa. Yakin kita mampu menghadapi PU. Kemudian kita optimalkan diri kita, optimalkan potensi yang ada di diri kita sendiri dengan banyak-banyak berlatih, dengan banyak-banyak menonton video YouTube. Kemudian kita buka referensi-referensi yang ada di Si Halal, di Swakarta, itu sudah komplit. Cukupkan di situ saja. Mudah-mudahan nanti kita sudah bisa melakukan pendampingan dengan modal kemampuan diri kita yang benar-benar mumpuni. Kemudian kita tidak membuat suatu asumsi atau dengan membuat suatu perkiraan yang buruk-buruk tentang kinerja kita sebagai PPH. Apa sih PPH ini? Kok cuma daftar halal-halal gitu kan, kebanyakan seperti itu. Nggak apa-apa, itu namanya juga kerikil-kerikil di lapangan seperti itu. Tetap kita husnudon pada diri kita sendiri, kepada kemampuan kita sendiri, selama niat kita baik, insya Allah nanti Allah mudahkan. Kita mendampingi PU, kita mendapatkan PU, sampai benar-benar nanti kita bisa membantu mereka, para PU, menerbitkan sertifikat halalnya. Kemudian jangan mudah baper. Nah, ini kadang-kadang kita menemui PU yang ada yang welcome, ada yang acuh tak acuh, ada yang malu-malu kucing, ada yang banyaklah dari karakter-karakter PU. Kita jangan mudah baper dulu.
maksud kita baper di sini bukan terbawa perasaan yang dalam konotasi negatif. Kita baper di sini, aku malu, aku nggak bisa, jangan seperti itu. Tetap kita yakin kepada diri sendiri kalau kita mampu, kalau kita bisa, seperti itu. Kemudian setelah kita mempunyai kemampuan yang kuat sebagai P3H, kita pemantapan disi halal. Paling di sini P3H saya yakin dan saya paham betul pasti sudah tahu cara pengisian aplikasi si halal, baik itu si halal untuk kita sendiri ataupun saat kita mendampingi PU membuatkan aplikasi si halal. Nah, ini adalah proses dari hal pertama nanti kita mendampingi PU, yaitu dengan membuatkan akun si halal PU. Bisa kita buatkan di tempat lokasi usaha ketika PU benar-benar tidak bisa, ataupun nanti ketika kita sebagai pendamping memberikan arahan, bisa dengan jarak. Seperti saya, ketika saya mendampingi PU, itu yang kebanyakan PU-nya itu PU yang sudah alhamdulillah tidak gaptek. Jadi kita enak, kita memberikan arahan pun bisa dua arah, mereka bisa menyambung dan kita bisa memberikan instruksi. Nah, di situ nanti ada data pengajuan PU, kita lihat pelaku usahanya, data pelaku usahanya, dimulai dari data PU, nama dan seterusnya, kemudian ada nama penanggung jawab dan seterusnya, ada aspek legal seperti NIP. Lah, ini adalah kunci kita untuk masuk ke SIA adalah NIP. Kemudian ada penyelia, ada dokumen persyaratan jika memang ada, kita cantumkan. Kemudian masuk ke pengajuan. Pengajuan ini selama ini kita masih dalam pengajuan sertifikat. Kemudian kita lihat surat permohonannya, surat pernyataan PU, karena memang sertifikat ini kan dengan pernyataan pelaku usaha. Jadi kita lihat juga surat pernyataannya benar-benar sudah mengisi apa belum, kita pastikan dulu. Kemudian kita cek jenis layanannya itu termasuk makanan atau minuman, kemudian jenis produk. Nah, ini nanti yang akan mempengaruhi proses cepat lambatnya suatu pengajuan proses produk halal nanti. Kemudian merek dagang ini juga penting. Kita lihat referensi di Swakarta itu sudah komplit. Kemudian kita masuk ke pabrik dan outletnya. Jangan lupa pabrik dan outlet ini kita diskusikan juga ke PU. Kadang-kadang PU itu malu. Apa ya Mbak namanya? Apa ya Bu namanya? Seperti itu kita bantu, kita usahakan, kita berikan solusi. Ini Bu, nama pabriknya ini, nama outletnya ini. Jadi kadang-kadang mereka itu nggak gini. Yang ini aja Mbak, nggak usah nama-nama gitu. Padahal ini adalah penting untuk memberikan dalam pencantuman di sertifikat halal nanti kita berikan pengetahuan ke mereka, kepada PU, ini adalah sebagai sebagai tempat untuk acuan kita nanti membuat sertifikat halal. Nah, nanti insya Allah PU juga akan paham. Kemudian kita masuk ke bahan. Dalam pembuatan proses produk halal itu tidak terlepas dari bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu seperti bahan dasar pembuatan, ada yang sudah merupakan bahan nabati, bahan alami yang sifatnya dari alam, tidak usah menggunakan sertifikat halal. Kemudian ada yang bahan yang memang dikeluarkan harus sudah bersertifikat halal. Nah, ini kita pertimbangan benar-benar kita arahkan PU, semuanya ini bukan barang halal, Bu, kita pakai ini, Pak, kita pakai ini. Arahkan PU pelan-pelan. Kadang-kadang PU kan itu aja Mbak, ini aja. Nah, ini kita pendampingan proses halal itu tidak serta cuma cari kertas Bapak Ibu, tapi kita ini nanti bertanggung jawab juga terhadap kinerja kita juga, karena kita mempunyai integritas sebagai P3H, tidak melulu soal penghasilan kita sebagai P3H selama kita mendampingi, bukan, tapi nanti akan bersinggungan langsung terhadap beban moral kita sebagai P3H. Apakah benar-benar ini produk yang halal atau tidak, itu kembali lagi ke integritas kita sebagai P3H. Kemudian kita cek bahan cleaning agent-nya, mulai dari
penggunaan air, serta penggunaan bahan-bahan cleaning agent-nya. Kemudian tidak lupa kita cek juga kemasan produk mereka. Nah, itu nanti kan ada banyak pilihannya. Nanti kita sesuaikan dengan produk kemasan yang pelaku usaha gunakan. Kemudian kita masuk ke produk. Nah, kadang-kadang ini yang menjadikan para P3H itu ketika mau memasukkan produk itu keliru. Banyak yang keliru, banyak yang kadang-kadang langsung tanya ke mentor, tanya ke rekrutnya. Itu paling banyak seperti ini di produk ini. Padahal ini di klasifikasi produk ini berkaitan langsung terhadap pada waktu kita pengajuan awal tadi, di jenis produknya tadi. Misal kita pengajuan itu makanan, jenis produknya apa? Penyediaan makanan dan pengolahan, misalnya seperti itu. Nanti di klasifikasi produknya itu pun akan berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah, itu. Jadi, antara klasifikasi produk itu berhubungan dengan pengajuan pertama ketika kita mengajukan pengisian di jenis produknya. Jadi harap diperhatikan di situ teman-teman, di klasifikasi produk itu. Selama kita benar di jenis produknya di pengajuan, otomatis nanti di klasifikasi produknya pun kita tidak menemui masalah. Kemudian ada rincian produknya, kemudian ada nama produknya. Kadang-kadang nama produk itu mereka tidak sedikit PU itu yang juga nggak tahu, misalnya ini saya cuma usaha es teh Bu. Nah, es teh kan harus ada nama produknya, masa es teh doang Bu, kan seperti itu. Saya seringkali menemui PU yang seperti ini, kemudian saya kasih pemahaman, saya kasih sebuah pengertian juga. Sebuah produk itu harus mempunyai nama seperti kita itu mempunyai nama. Nah, ini yang harus kita tampilkan. Misalkan Bapak Ibu punya produk es teh, itu nggak harus es teh saja, kita tampilkan nama kita, misalkan es teh segar Ibu Mawar, seperti itu. Terus, oh iya Mbak, iya Pak, seperti itu. Nah, demikian juga dengan produk-produk makanan, kita tampilkan juga nama-nama pelaku usaha. Kadang yang seperti ini yang bisa meloloskan kita di sidang komite fatwa. Nggak usah terlalu nama-nama yang mentereng, nggak usah. Cukup nama pelaku usaha jika benar-benar itu adalah pelaku usaha yang mengajukan usahanya. Kadang nama mereka dipakai untuk anaknya, kadang untuk usaha untuk saudaranya itu. Selama sudah ada kesepakatan pun tidak apa-apa menurut saya. Yang penting nama produk kita tekankan dengan nama pelaku usaha. Itu nanti yang akan bisa merupakan faktor utama mempercepat proses penerbitan SH juga. Kemudian merek itu bukan merek yang sudah merek yang internasional atau nasional gitu, enggak. Itu merek dari pelaku usaha sendiri. Seperti tadi es teh segar Ibu Mawar. Nah, ini mereknya es teh segar Ibu Mawar. Seperti itu kan sebagai ciri khas dari pelaku usaha itu sendiri. Kemudian tidak lupa kita masuk ke foto. Nah, kadang-kadang yang sering membuat bingung P3H masukkan foto itu disamakan antara foto dengan sertifikasi halal ID di Surakarta dengan foto di Sihalal. Padahal sudah jelas-jelas waktu pelatihan pun sudah kita ditekankan di materi juga, foto yang ada di Sihalal itu merupakan foto verbal, di mana setelah ada peraturan di bulan Januari 2024 itu, foto verbal diharuskan dengan pelaku usaha, dengan pendamping produk halalnya, serta produk usahanya. Itu dilakukan di lokasi usaha. Bisa di outlet penjualan, ataupun di tempat pembuatan seperti dapur. Itu tidak masalah. Seperti yang kemarin sudah disampaikan BPJPH, diutamakan di 2 lokasi itu. Jika pelaku usaha itu tidak mempunyai outlet, misalnya usahanya online, lah kita bisa melakukan foto di dapur, di tempat pembuatannya, misalnya seperti itu. Tidak usah harus di tempat yang bagus, misalnya di ruang tamu, kita ambil view di depan rumah, malah itu nanti membuat tim verifikator dari KF itu malah meragukan, ini tempatnya untuk verbal kok malah tidak di tempat pembuatan, tidak di tempat penjualan. Nah, itu nanti malah bisa-bisa pengajuan Bapak Ibu semua dikembalikan. Nah, seperti itu. Lebih baik secara apa adanya kita lakukan foto verbal di tempat produksinya ataupun di tempat penjualannya.
Kemudian kita masuk ke proses produk halal. Di sini kita haruskan untuk mengecek cara pembuatannya proses produk halal. Kita rinci, kita cek satu persatu dari pembuatannya, kemudian dari cara penyajiannya, serta dari penjualannya seperti itu ya. Meskipun kita nggak tidak langsung mengikuti proses pembuatannya, paling nggak mereka ketika mereka menerangkan kita, PU menerangkan kita cara pembuatan produknya, kita catat. Nah, itu. Ataupun bisa juga kita menggunakan rekaman video. Kalau saya seperti itu. Saya nggak suka menulis terutama, jadi saya selalu membuat rekaman. Kalau tidak, saya suruh PU untuk menulis, tapi kadang-kadang PU-nya yang nggak mau. Nah, seperti itu kita fasilitasi yang lebih mudah dengan melakukan perekaman saja. Nanti poin-poin yang penting kita catat, jadi nggak berambyang, nggak banyak catatan seperti itu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa pernyataan pelaku usaha. Ini harus kita benar-benar pastikan di sihalannya pernyataan pelaku usaha ini sudah mereka klik. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu, di pendampingan saya ini, saya pernah mendapatkan PU. Itu mereka sudah pernah mengajukan halal dengan oknum P3H lain. Nah, di mana P3H lain itu tidak memberikan feedback lagi, alias kabur. Nah, otomatis kan mendapatkan PR ini. Waduh, halnya sudah didaftarkan. Bagaimana ini saya bisa masuk? Kemudian saya pernah WA ke Kemenak tentang cara pemulihan halal, yaitu dengan switch akun halal. Sudah saya lakukan sendiri, sudah saya sering menemui seperti ini. Saya juga belajar sendiri. Nah, akhirnya berhasil Bapak Ibu P3H. Jadi kita sudah punya halal, nggak bisa diakses ke ini, kita nggak jadi aja lah. Kita bilang ke PU-nya, nggak bisa Bu. Nah, itu kan kasihan ke PU ya sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan pengharapan besar kepada kita untuk mendampingi. Kok malah kitanya sendiri yang ngelokro istilah gitu ya. Kita sendiri yang berputar balik gitu. Nah, ini pemulihan akun halal, switch akun halal ini sudah menjadi modal utama juga untuk kita sebagai P3H. Prosesnya tidak rumit, prosesnya mudah, cuman nanti di tim BPJPH itu memberikan feedback sekitar 3-10 hari kerja. Tapi benar-benar nanti kita sudah bisa pemulihan akun halalnya. Tentu kita yang siapkan itu adalah email PU yang baru untuk masuk ke halal, kemudian akses NIB-nya juga. Nah, itu dua kunci itu sudah nanti bisa membuat pemulihan akun di halalnya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah untuk pemulihan akun halal selama saya mendampingi PU tidak ada masalah dan selalu terbit pemulihan akun itu kurang dari 10 hari. Nah, seperti itu. Jadi PU juga senang, saya sebagai PTH juga merasa puas karena sudah memberikan pelayanan yang baik juga ke PU-nya, seperti itu. Kemudian di sini dengan cara yang sudah saya paparkan tadi, insya Allah nanti bisa mempercepat proses pengajuan SH. Kita perhatikan pengajuan data PU, kita kurasi data PU, bisa dengan kita melakukan screening awal di sertifikasi halal ID di Swakarta, itu untuk pemantapan kita. Jadi sebelum kita masuk ke halal, aku tak screening data dulu, tak kurasi data dulu di sertifikasi halal ID. Nah, seperti itu untuk latihan, untuk training kita. Kemudian kita identifikasi jenis-jenis produknya, kemudian kita cek bahan-bahannya, misalkan itu bahan pembuatan yang harus bersertifikasi halal, bahan yang dari bahan positive list yang tidak memerlukan dari sertifikat halal, kemudian tidak lupa foto verifikasi validasi P3H. Nah, ini sekali lagi saya tekankan, foto verbal itu penting Bapak Ibu. Selama kita benar-benar membuat foto verbal itu apa adanya, otomatis nanti pengajuan kita itu tidak akan mungkin dikembalikan oleh KF. Misalnya nanti kita melakukan verbal
Aku tak verbalnya COD aja. Kemarin kan sempat ada itu perbincangan di Zoom waktu dengan BPJPH tanggal 4 atau 5 September gitu, saya lupa. Itu ada ditemukan identifikasi foto verbal itu dengan sistem COD. Nah, ini sebagai P3H harusnya kita mempunyai integritas ketika kita sudah dicetak sebagai P3H, sudah kita keluar ID registrasi PPH kita sudah menyetujui fakta integritas kita. Harusnya kita juga menjaga integritas itu dengan sebaik-baiknya. Kok bisa verbal dengan sistem COD? Nah, ini saya baru mendengar kemarin pada waktu Zoom di BPJPH. Alangkah baiknya selama kita mendampingi PU, kita berusaha semaksimal mungkin apa adanya sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya. Seperti saya mengalami verbal itu di luar kota, Bapak Ibu. Karena saya di Karanganyar, saya mendampingi PU di beda kabupaten. Ya, saya bilang begini ke PU, Ibu, Bapak, saya bisa mendampingi pengajuan Bapak Ibu, tapi dengan syarat harus ada minimal 10 kuota atau 10 kuota pengajuan, paling tidak ada 4 atau 5 PU. Nah, seperti itu. Jadi kita ke sana pun bisa sekaligus membidik sasaran kita sebagai PTH gitu, jumlah yang nanti kita dampingi itu bisa memberikan feedback yang baik ke kita juga. Nah, untuk memperbanyak jumlah SA yang kita dampingi, pertama itu kita harus mengidentifikasi jenis produk dulu. Nah, ini yang kadang-kadang kita temui pengajuan hanya satu pengajuan saja, padahal bisa berpotensi lebih dari satu. Kebanyakan saya mendampingi PU yang pengajuannya itu lebih dari satu, Bapak Ibu. Pertama saya pendampingan itu di sebuah warung, bukan warung makan yang besar, bukan, cuma di dekat SMP kan, kebetulan dekat rumah saya kan SMP. Nah, di SMP itu tetangga saya membuka usaha bakmi toprak. Nah, tahu acar. Ada produk minumannya es dawet, seperti itu. Nah, ini sebelum saya melakukan pendampingan, saya identifikasi dulu ini menu-menunya, saya lihat dulu, kemudian saya kembangkan di KBLI NIP-nya. Kebetulan PU-nya juga melek data, jadi digital juga mereka paham. Waktu itu pertama saya pendampingan, saya melakukan pendampingan, saya dampingi PU membuat SS juga, PU juga sudah lancar, jadi enak. Itu kita dua arah tuh enak. Saya Nah, di selangge. sini Ini waktunya sudah habis. gitu. Kita terlalu asik ya untuk keterangan dari Ibu Adisari Mega ini. Jadi kita tidak terasa waktunya sudah habis dan kita akan menginjak ke sesi tanya jawab. Kepada peserta yang kita beri kesempatan untuk 3 orang yang ingin bertanya, dipersilakan. Ketentuannya adalah menyebutkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Tak lupa terima kasih kepada Ibu Adisari Mega Puspita Dewi dari cabang P3 EWI Provinsi Jawa Tengah. Paparannya yang begitu menarik, jelas, dan bisa kita pahami. Pertanyaan. Saya bertanya, mohon izin bertanya. Ya, Ibu Tri. Monggo, atau Mbak Hana ya ini. Mbak Hana yang pertama mengajukan tangan ini, mengacungkan tangan. Iya, Bu, mau bertanya. Saya dulu ya, Bu? Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya
mungkin di luar dari yang disampaikan tadi boleh nggak ya Bu? Tapi kan Ibu kan udah berpengalaman nih sebagai P3H yang jam terbangnya sudah lumayan. Nah, saya sebagai P3H baru mau bertanya, ini saya ada eh, calon PU gitu Bu. Nggak apa-apa ya Bu, di luar materi nggak apa-apa ya Bu? Halo? Langsung ke Ya, lanjut, pertanyaannya nih Bu lanjut. ya. Ayo Mbak, pertanyaannya. Oh iya. Ya, pertanyaannya Bu, di daerah saya ini kan udah ada tuh beberapa calon PU. Nah, salah satunya tuh ada yang saya masih bingung, bisa atau enggak ya di self declare. Kalau minuman kombucha itu bisa nggak ya Bu di self declare? Misalnya dia bisa mengadakan uji alkohol. Kalau kombucha itu gimana ya Bu? Ya, mungkin saya jawab saja ya langsung untuk pertanyaan Bu Hana. Untuk kombucha itu tidak masuk kriteria self declare, Bu. Oh ya, Karena memiliki nggak bisa ya Bu. titik kritis yang tinggi. Jadi untuk kombucha tidak termasuk dalam kriteria self declare. Seperti itu ya Bu Hana. Oh, tapi kalau kayak tape gitu Bu, apa nggak bisa self declare? Ibu mungkin nanti bisa chat ke saya ya Bu ya. Nanti saya kirimkan terkait dengan PDF yang notulensi dari Komite Fatwa. Seperti itu ya Bu Hana ya. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Cukup menjawab. Terima kasih, Bu Agis. Nanti Penanya berarti saya kedua. japri ya, Bu. Izin saya japri. Terima kasih. Penanya kedua, kami Assalamualaikum. persilahkan kepada Bapak Hengki Bertonadi. Silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas Waalaikumsalam waktu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Satu kehormatan bagi saya. Perkenalkan, nama saya Hengki Bertoni. Bertoni ya, Bu. Nomor ID 24080000672. Di kesempatan yang baik ini mohon bantuannya. Saya mau mendaftar di platform Swakarta. Tetapi terkendala yaitu muncul keterangan ID REC Anda sudah digunakan. Kira-kira kenapa bisa begitu dan mohon arahannya apa yang harus saya lakukan, Ibu. Demikian, mohon maaf jika ada kalimat saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bantu jawab Bu. Jadi untuk Pak Hengki Bertoni tadi ya, Iya, Pak. dengan kendala ID registrasi sudah digunakan gitu ya Pak? Iya, Pak. Jadi untuk teman-teman P3 Bapak Ibu sekalian yang ketika memasukkan ID registrasi ke akun swakarta.id, nah ketika dimasukkan terus keterangannya sudah digunakan, nah itu kebetulan memang ada kendala dari BPJPH menyebabkan banyak sekali ID registrasi dari para calon P3 kita, mohon maaf, dari para P3 kita itu mengalami kendala yang sama, yaitu akun ID registrasinya terdouble dengan P3 yang lain sehingga tidak bisa masuk atau mengakses Swakarta. Nah, tidak usah khawatir untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya apabila dari ID registrasi yang Anda gunakan untuk saat ini itu ketika digunakan masuk untuk Swakarta terangnya terdouble, karena untuk hal tersebut sudah kami laporkan kepada BPJPH dan juga sudah mendapatkan jawaban. Dan untuk teman-teman yang masih belum bisa masuk ke Swakarta, EWI sendiri juga sudah melakukan tindakan, yaitu adalah memberikan ID registrasi sementara. Nah, untuk Bapak Hengki Bertoni ya tidak masalah Bapak apabila untuk saat ini belum bisa masuk Swakarta, nggak apa-apa, nanti sembari menunggu nanti Bapak sudah bisa melakukan pendampingan ke pelaku usaha, karena dengan sudah adanya ID registrasi maka Bapak Hengki
memiliki nanti sudah resmi menjadi pendamping proses produk halal. Gitu ya Pak. Jadi cuma karena kendala saja jadi belum bisa masuk atau akses ke Swakarta. Tapi salah satu sudah disetujui sebagai pendamping proses produk halal edukasi warga Indonesia. Gitu Pak. Oke. Baik Pak. Kalau untuk ininya kira-kira kapan ya Pak? Maksudnya apa perbaikannya atau saya bisa mendaftar di Swakarta gitu? Ada acuan waktunya atau gimana gitu Pak? Untuk waktu memang kami nggak bisa menentukan Pak untuk perbaikannya, cuma untuk yang ditunggu yang ID sementara saja yang akan kami berikan, yang itu saja. Tapi sambil dicek berkala karena nanti kalau sudah ada perbaikan biasanya ID registrasi yang ada di akun si halal nanti ada perubahan yang bisa digunakan untuk akses masuk. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap Pak Henggi, sama-sama. Jawaban untuk Mas Hengki ini mungkin bisa dipahami juga oleh P3H baru yang mengalami kasus yang sama, nggih. Yang mengalami kasus yang sama. Jadi jawabannya seperti yang sudah disampaikan. Untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan Ibu Selviani dari Makassar. Silakan Bu, pertanyaannya. Ibu Selviani dari Makassar. Tidak respon ya. Kita beralih ke Bapak Faruk dari Sumeneb. Silakan Pak, ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum Ibu. Ya. Maaf tadi mikrofonnya susah kebuka. Oh ya. Saya lanjut aja bertanya ini Bu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviani dari Makassar. Mau bertanya, kemarin sempat mendaftarkan PU itu sudah terkirim, sudah saya kirim, tapi di situ sudah submitted PU, habis itu proses P3H, saya cek di trackingnya ini ya, habis itu dikembalikan ke PU lagi, di situ keterangannya foto profil saya belum terpasang dan nama filenya itu terlalu banyak, jadi tapi waktu itu saya sudah edit, sudah perbaiki, dan sekarang itu prosesnya udah submitted PU lagi, terus proses P3H lagi. Apakah ada proses selanjutnya yang harus saya lakukan atau bagaimana sebagai pendampingnya? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang foto. Oke, ya. Assalamualaikum Ibu dari Sumeneb, ya, Sumeneb tadi. Terkait foto verbal ya Ibu. Nah, yang perlu tadi sudah saya sampaikan, foto verbal itu satu produk satu foto. Misal tadi Ibu ada banyak tadi misal produknya lebih dari satu, itu harus sendiri-sendiri Ibu. Usahakan
sebelum kita melakukan verbal, kita update foto di Sihalnya, Ibu. Di Sihalal itu kita update dulu foto kita pendamping di profile. Lah itu nanti kita simpan, kemudian nanti untuk acuan kita mendampingi PU dalam proses verbal. Yang perlu ditekankan dalam proses verbal itu foto pelaku usaha dan pendamping usaha itu harus jelas. Kita harus memakai identitas kita juga sebagai P3H seperti atribut yaitu ID card kita. Kemudian usahakan produknya itu juga jelas. Misal kita tidak jelas di dalam artian ukurannya kecil, bisa kita kolase nanti. Nah, yang perlu ditekankan lagi, satu produk, satu foto. Kebanyakan dari P3H yang pernah sharing ke saya itu, mereka melakukan foto verbal, misalkan pengajuannya ada 3 produk. 3 produk itu langsung difoto sekaligus. Padahal bukan seperti itu yang diinstruksikan oleh KF, satu produk, satu foto. Misalkan kita pengajuan roti bakar. Roti bakar itu kita ada rasa selai kacang, selai coklat, ada rasa buah nanas atau buah melon. Nah, itu ketika kita ada pengajuan lebih dari satu, misalkan coklat, nanas, melon, fotonya pun ada 3. Jadi ada 3 foto yang kita ajukan. Seperti itu. Mungkin dari Ibu ada yang ditanyakan lagi? Monggo, Ibu moderator. Bagaimana? Sudah cukup jelas atau Ya, tidak untuk sepertinya penanya? sudah bisa dipahami. Terima kasih atas keterangan-keterangan yang diberikan. Baik, langsung saja kita mulai sesi yang kedua, pemateri dari pembicara kedua kepada yang kami hormati Bapak Kristianta dari cabang LP3H EWI Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Kristianta, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Halo Pak Kris, suaranya nggak terdengar ya? Bapak Kristianta. Masih terdengar Pak suaranya? Mungkin bisa dicek di apa, mikrofonnya mungkin. Halo Bapak. Bapak. Masih belum muncul Pak suaranya. Mungkin ada gangguan mungkin di laptop atau mungkin di bagian mana karena suaranya tidak muncul tapi sudah buka mic-nya. Keras. Sudah jelas? Sudah jelas Ya, Pak. sudah sekarang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kami ucapkan pada tim EWI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi di session sharing pada kali ini. Terlebih juga pada Mbak Ida atas waktunya. Kalau sudah jelas suara saya, mohon izin untuk share screen ya. Ya, sudah jelas Pak. Oke, nggih.
Saya mau share screen dulu. Oke. Sudah terlihat ya Mbak Ida ya? Ya, jelas. Oke. Ya, terima kasih kawan-kawan pendamping. Masih semangat ya? Semangat. Masih semangat, oke. Ya, Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini nyambung saja dari materi Ibu Adisari tadi terkait dengan strategi mempercepat proses dan jumlah SH. Oke. Namun sebelumnya mohon izin perkenalkan, gitu, untuk menyampaikan bahwa kawan-kawan pendamping yang baru saja menyelesaikan proses administrasi atas seleksi P3H, perlu kita memiliki pemahaman yang sama seperti yang tadi disampaikan pada moderator, bahwa kita harus memiliki pemahaman yang sama. Bagi kawan-kawan yang sudah menyelesaikan paket pelatihan dan sudah dinyatakan lulus, nanti untuk segera saja bergegas menjadi anggota Swakarta. Kemudian perkenalkan, ini profil saya adalah sama seperti panjenengan semua pendamping, cuman saya lebih dulu masuknya, saya masuk di batch 2 kira-kira awal tahun 2023. Terus kemudian yang perlu kita pahami bersama, kawan-kawan semua selaku P3H, kadang-kadang selaku P3H ini tidak memahami job description-nya. Kita kembali pada niat kita ikut mendaftar menjadi peserta pelatihan dan dinyatakan lolos menjadi P3H itu cukup bervariatif. Ada yang sudah lolos tapi tidak aktif, dan ada yang sampai untuk lolos saja masih sangat sulit. Nah, bagi pendamping proses produk halal ini jelas-jelas harus mendampingi pelaku usaha mikro UMKM untuk bisa mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur self declare ini untuk yang di awal-awal. Tugas utamanya jelas banget, P3H ini bertugas memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan pelaku usaha, terus kemudian memverifikasi validasi yang meliputi dokumen, komposisi bahan, memberikan dokumen, meminta skema, dan verifikasi ke lapangan. Ke lapangan ini per 2024 pastikan untuk sanggup dan siap datang langsung ke tempat usaha. Bila tidak sesuai maka harus dikoreksi, betul. Namun apabila sudah sesuai, P3H membuat rekomendasi. Dan dipastikan juga biaya imbal jasa yang kadang-kadang juga masih menjadi bahasan hingga saat ini, 150.000 terbit sertifikat halal, masih ada potongan-potongan lain, satunya administrasi, transfer, dan lain-lain sebagainya. Data UMK didapatkan boleh melalui pemerintah, komunitas, ormas, ataupun swadaya, yang artinya kita bisa datang ke pelaku usaha itu sendiri. Terus yang harus kita ingat juga bahwa jadi profesi P3H ini adalah freelance, sampingan, yang mana ini tidak mudah, ibarat kita duduk di antara dua kursi, apalagi kalau kita sudah punya pekerjaan utama. Kalau kita sudah siap menjadi P3H, kita juga harus siap seperti seolah-olah kita duduk di antara dua kursi. Terus kebijakan pemerintah di 2024, kuota sertifikat, dan kemarin sudah dinyatakan habis kuotanya. Kemudian setelah kita melakukan pendampingan terhadap PU sebagai pendamping, kalau pas saya dulu, angkatan saya dulu, kita harus pecah telur dulu 20 sertifikat halal, baru kita boleh melakukan perekrutan untuk P3H ya se-Indonesia sesuai dengan domisili ataupun KTP asalnya nanti. Seleksi diberikan secara gratis kerjasama antara BPJPH, LP3H, sama Grade Edu. Nah, kemudian terkait dengan pengajuan self declare, ini kabar terbaik, kabar terbaru, dan ini perlu saya sampaikan di awal agar nanti kita memiliki pemahaman yang sama. Alhamdulillah telah dibuka kuota mandiri selaku tindak lanjut atau sebagai tindak lanjut ataupun solusi atas habisnya kuota di tahun 2024, yaitu self declare mandiri yang akan diproses pengajuan fasilitasinya ke BPJPH dengan syarat harus minimal kuota 10 pengajuan. Kemudian BPPH kalau sudah memiliki rencana untuk pengajuan secara mandiri, minimal sebelum pengajuan
silakan menghubungi PIC LPPP HEW, yaitu Mbak Hamidah, untuk bisa nanti diteruskan untuk dibuatkan tagihan. Kemudian fasilitasi Sehati ID ini ada 2 paket. Paket yang pertama itu pembiayaannya 230, itu 1 KBLI atau 1 sertifikat halal terbit. Tapi kalau untuk pengajuannya sekaligus untuk pembuatan NIB, biayanya menjadi 280 untuk 1 sertifikat halal terbit. Kemudian pengajuan mandiri. Ini alhamdulillah kabar baik, berita terbaru ini, mulai Selasa 24 September hari ini, platform fasilitasi Sehati ID itu sudah mulai dikembangkan, sudah di-develop oleh tim ahli yang ada di LPP HEW untuk insya Allah nanti bisa segera digunakan di awal bulan Oktober 2024. Adapun fasilitasi Sehati ID ini, pengajuan fasilitasinya ini seperti ini, ada form-form khusus yang harus diisi, dan ada beberapa persyaratan yang harus kita pahami bersama. Karena waktunya sangat terbatas, mungkin saya tidak akan menyampaikan secara detail, nanti bisa materi ini bisa di-share kepada kawan-kawan ya, Mas Indra sama Mbak Ida. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dari awal tadi saya menyinggung bahwa niatan untuk menjadi P3H itu di antara kita itu sangat bervariatif. Tapi saya hanya menyimpulkan saja karena ini temanya untuk bagaimana mengakselerasi gitu, produktivitas ini menjadi kata kunci. Artinya, kita harus satu pemahaman bahwa ketika kita sudah niat, sudah minat, sudah serius ingin menjadi P3H, itu kalau saya menyimpulkannya, alasannya adalah produktivitas. Artinya bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari ini pastinya juga besok harus lebih baik daripada hari ini. Produktivitas ini adalah sikap mental, ini harus kita bentuk. Kita sendiri yang bisa membentuk mental kita untuk mendapatkan etos kerja yang selalu berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam berbagai kepentingan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. Ini saya mengamatinya sudah dilakukan oleh kawan-kawan senior, para ahli yang ada di LPPP HEW. Ini sangat luar biasa. Nah, sikap mental ini kita tidak perlu memandang rendah terhadap diri kita. Artinya, pokoknya hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Kesimpulannya, produktivitas ini ya kita menjadi pendamping itu pengen meningkatkan hasil, pengen mendapatkan nilai lebih, khususnya secara ekonomis. Ya. Sehingga perbandingan antara output sama input, maaf, kita hanya akan mendapatkan input setelah kita melakukan pekerjaan yang luar biasa, mulai dari proses awal sampai dengan terbitnya sertifikat halal. Nah, pada saat kita menjalani proses itu, ya segala sesuatunya memang harus kita pertimbangkan, harus kita pikirkan, dan harus kita hitung matang-matang. Itulah produktivitas yang kami maksud. Nah, kawan-kawan pendamping khususnya yang baru, ya, terima kasih atas kawan-kawan pendamping yang sudah seangkatan saya atau yang sudah senior untuk motivasi beserta support-supportnya, bahwasanya sosialisasi ini memang wajib dan persyaratan memang harus kita pahami. Jadi sebelum kita masuk teknis, sebelum kita masuk langkah-langkah, kita harus minimal memenuhi persyaratan-persyaratan itu sendiri. Sosialisasi bisa melalui WA yang ada pada grup-grup kita, yang ada di HP kita, pokoknya sesuai dengan saran-saran kawan-kawan senior dari LP3HI, kita manfaatkan sebanyak mungkin. Jangan lupa kita harus sering-sering untuk sharing link pendaftaran, dan manakala ada kesempatan, atau kita harus berencana untuk membuat kesempatan, melakukan canvassing, yaitu melakukan pertemuan-pertemuan dengan PPPKK misalkan, baik tingkat kecamatan ataupun tingkat desa ataupun di tingkat RT RW di lingkungan tempat tinggal kita. Juga kita bisa melakukan canvassing ke stakeholder. Dan yang paling penting juga ini tidak terlalu berat kalau kita niatannya sudah menjadi P3H yang profesional, yaitu direct visiting ke PU. Kita datang langsung ke PU. Baik datang langsung seperti yang tadi dicontohkan oleh narasumber di awal, dan bisa kita rencanakan. Kemudian yang perlu kita sosialisasikan ini semua, bahwa wajib halal ini dan sebagainya, jangan sampai kena sanksi. Ya, sanksinya walaupun hanya secara administratif, tapi kalau sudah final, sampai urusannya dengan 2 miliar. Gitu. Adapun yang juga perlu kita sampaikan adalah layanan sertifikasi halal. Sebenarnya istilah gratis ini menjadi hal yang berat sebenarnya. Karena memang tidak gratis, karena ada pembiayaan dari pemerintah melalui anggaran-anggaran.
Ya, untuk mempermudah ke pasaran, ke lapangan, ya biar mereka tertarik, ya pilihlah kata gratis satu di antaranya. Tapi kita tetap harus bisa menyampaikan gratis. Saat ini itu nggak ada sesuatu yang gratis. Ini hanya istilah saja, ini harus kita perhatikan baik-baik. Bagi UMK dengan persyaratan produk makanan dan minuman olahan. Makanan dan minuman olahan di awal kami menyampaikan atau mendapatkan informasi dari kawan-kawan narasumber di LP3HI bahwa produk makanan olahan ini non daging mamalia, minuman olahan non soda. Kategori usaha mikro dan kecil ini harus wajib, ini pasti kita tidak perlu mencoba-coba mereka yang besar, karena saya sendiri boleh sharing secara pribadi pernah melakukan kunjungan ke PU, tapi karena sudah besar skalanya, menengah ke atas, sehingga juga tidak bisa diajukan ke self-declare. Memiliki NIP pasti tadi, dan KTP elektronik wajib bersedia dikunjungi ke lokasi produksinya. Jadi kalau sampai harus ada istilah apa tadi, ketemu di jalan, atau COD-nan, ini untuk sekarang ini tidak perlu kita pikirkan, dan pasti pokoknya buat pemahaman kepada PU untuk siap sanggup dikunjungi ke lokasi produksinya maupun di lokasi outletnya. Bersedia menyiapkan produk, ini wajib. Tidak boleh ada alasan apapun, wah sekarang tidak produksi, tidak sedang produksi, tidak ada yang harus disajikan, tidak boleh. Kita harus bisa membuat semacam komitmen, membuat semacam appointment dengan PU. Pokoknya ketika kita sebagai pendamping untuk datang ke tempat usaha, ya pelaku usaha wajib menyiapkan produk untuk diproses verifikasi. Sedia mengisi data dan sebagainya. Untuk pengisian data cukup bervariatif, ya caranya berbagai macam cara. Tapi kalau boleh saya share, saya sebelum menginput data pelaku usaha ke screening melalui akun, ini saya screening dulu melalui personal saya sediakan Google Form. Jadi tepat sekali pada Mbak Ida tadi, bahwa pelaku usaha ini yang belum melek IT memang harus kita melekkan dulu, harus kita pahamkan, minimal harus aktif dengan WA, harus bisa membuka Google Form, bisa mengisi. Oke. Dan pada saat kita berkunjung ke lapangan, dokumen kelengkapan yang harus dibawa, pastikan harus ada ID card, jelas, surat tugas pasti, kita harus bisa menunjukkan. Selain itu, kita juga bisa memberikan sampel ini, dokumen kelengkapan, contoh pengajuan self-declare, dan pastikan calon pelaku usaha ini juga ngerti, nanti kalau sudah terbit sertifikat halal, seperti apa? Ini loh contohnya, Bapak Ibu dan semuanya. Ini contoh untuk sertifikat halal yang sudah terbit. Oke. Kemudian, selain secara administratif, kita juga harus membawa sendiri kelengkapan-kelengkapan itu saat kita berkunjung ke pelaku usaha. Jangan pernah sebagai pendamping, jangan pernah sampai mengganggu, apalagi pinjam, apalagi minta kepada pelaku usaha. Jadi harus bawa sendiri. Kalau saya selalu menyiapkan spidol kecil, kemudian sel adhesive label ini pasti, kemudian charger, gitu, terus kemudian colokan untuk kabel ini pasti, dan tisu. Kenapa saya harus membawa tisu? Pada saat kita mau melakukan verifikasi atau memotret produk minuman, pakai es misalkan, seringkali gelasnya itu ngembun. Nah, kita tidak usah bingung-bingung cari pakai sapu tangan atau minta lap atau apa, kita buka sendiri bawa tisu, sehingga sebelum kita tempelkan labelnya ini, kita keringkan dulu gelasnya. Kemudian kalau saya tidak mau spekulasi untuk pengambilan foto produk, verifikasi produk, saya tetap menggunakan ya minimal lightbox lah. Saya menyiapkan polus foto lightbox ini untuk mendapatkan hasil pemotretan yang maksimum. Ya, jangan lupa juga ketika sudah di tempat usaha, handphone lupa. Tapi kalau saya seringkali juga membawa 2 kamera, satu kamera saku, satu kamera handphone. Sehingga manakala ini penuh dengan memori, ya sudah ada alternatif. Jadi sekali lagi kawan-kawan semua pendamping, untuk datang ke lapangan, pastikan sekali lagi tidak merepoti pelaku usaha, kita sendiri harus menyediakan alat yang kita butuhkan. Beberapa di antaranya ini. Selain secara administratif, kita membawa tadi, sudah saya sampaikan di awal, sampel dari sertifikasi halal, kemudian ID card. Berikutnya, kawan-kawan semua, ini saya memberikan contoh hasil pemotretan. Tadi sudah disampaikan narasumber sebelumnya, bahwa hasil pemotretan untuk verifikasi produk, ya, ini saya menyampaikan foto produk dengan menggunakan
full slide box tadi, hasilnya seperti ini. Saya yakinkan tidak akan tertolak. Saya yakinkan tidak akan tertolak karena ini memang standarnya, memang saya suka standar yang bagus. Ini contoh dari produk es teh bunga telang. Es teh bunga telang ini, gelas ini jelas basah ketika diisi es. Kalau saya tidak bawa tisu, saya mau menempelkan label ini nggak bisa. Pasti basah, blobber tulisannya istilahnya kalau kita orang Jawa. Maka dari itu kita tisu dulu, harus segera kita foto. Ya, ini foto produk yang juga harus disampaikan pada saat screening sebelum masuk di QC. Jadi foto yang ada di QC itu foto produk saja, asli seperti ini. Ini foto asli, bukan editan. Kemudian ini foto penyerahan dari pelaku usaha ke saya selaku pendamping. Ini sebenarnya kami berada di tempat usahanya, cuman karena pada saat itu pas ramai sekali tempat dapurnya untuk masak, ini saya ada di kedainya, di tempat penjualannya. Terus kemudian, nah pada saat verval, pada saat pengajuan, dua foto ini harus dikolase, harus digabung. Ini antara foto produknya sama ini foto penyerahan produk oleh pelaku usaha ke saya selaku pendamping. Dan pastikan untuk mengkolasenya, kawan-kawan yang terbiasa menggunakan Canva, monggo silahkan kalian harus terampil menggunakan Canva. Kalau menggunakan yang lainnya, media yang lainnya, kalau saya lebih halus, lebih ini, saya pakainya Corel. Gitu. Kalau panjenengan semua atau kawan-kawan pendamping terbiasa dengan Corel, silakan lakukan dengan Corel, antara penggabungan foto produk dengan foto penyerahan produk ini, hasilnya bisa halus, bisa kita atur sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Terus kemudian, ada beberapa masalah yang sudah disampaikan oleh narasumber. Satu di antaranya adalah pada saat kita sudah input data itu, permasalahannya laptop kita kadang-kadang error atau lemot. Pastikan saran dari kawan-kawan senior di LP3HI sering-sering lakukan clear cache browser. Sering-sering lakukan pembersihan sampah yang ada di browser kita. Ya. Terus kemarin juga kawan-kawan ramai sekali pada saat barcode A, kalau kita menggunakan Chrome masih juga lemot, ya boleh menggunakan browser yang lainnya. Jadi selain menggunakan Google Chrome, Google masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau Google Chrome itu bisa cepat, stabil dan banyak ekstensinya, tapi ada kekurangan yaitu konsumsi RAM-nya tinggi, boros daya baterainya, privasi kurang kuat. Boleh menggunakan Mozilla Firefox, dan kalau boleh saya sarankan kawan-kawan pendamping, ketika input data, lakukan dengan laptop atau dengan PC. Soalnya saya mencoba melakukannya dengan handphone, sekalipun sudah disertai dengan situs desktop, maksudnya setelan desktop, itu juga kesulitan, apalagi ya sehebat apapun handphone kita tetap masih kalah dengan laptop. Terus kalau misalkan dua-duanya ini juga masih lemah, boleh dicoba dengan Microsoft Edge, Opera, Firefox, ataupun Brave. Ya ini alternatif, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Boleh dicoba, boleh diaktifkan. Ya. Kemudian saya sangat berharap kawan-kawan pendamping ini cukup memahami baik secara administratif maupun secara teknis. Kali ini setelah solving problem akan saya lanjutkan dengan secara teknis bagaimana pengajuannya dari awal. Nanti akan ada 8 langkah, saat kita melakukan tugas dan fungsi sebagai pendamping. Jadi step 1, kerja P3H untuk sertifikasi halal, ya jelas NIB. NIB itu kalau saya kepada pelaku usaha selalu saya sampaikan, Mbak, Mas, Pak, Bu, jenengan sudah punya NIB? Belum. Kalau belum, ada 2 pilihan, jenengan harus putuskan. Jenengan mau milih yang gratis, tapi harus cari sendiri, atau milih yang berbayar dengan 1 jam atau paling lama 1 hari sudah terbit NIB. Bahkan kalau kondisi baik, ya tim ahli kita yang ada di LP3HI, saya selalu komunikasi dengan Mas Wawan, nggak nyampe 15 menit sudah terbit NIB. Kenapa saya suka pakai yang opsi kedua dengan menggunakan fasilitas yang saya miliki di Swakarta? Jadi kenapa Pak Kris, kenapa saya tidak menawarkan gratis dan saya buatkan? Saya tidak mau. Bukannya saya jual mahal, kita harus profesional. Kita harus profesional.
tugas saya bukan membuatkan NIP, tugas saya mendampingi proses awal dari awal hingga terbitnya sertifikat. Gitu. Jadi itu tetap selalu saya sampaikan. Kemudian syaratnya ya KTP, alamat usaha, info terkait dengan info tambahan, info modal awal, kemudian kapan dimulainya usaha, terus berapa jumlah karyawan, alamatnya di mana, jangan lupa harus bisa menentukan titik koordinat, terus kemudian berapa volume atau penghasilan setiap bulannya atau per tahunnya. Nah, langkah-langkah pembuatan ini cukup jelas, kita bisa melakukan googling, atau kalau tidak sanggup karena kekurangan pemahaman akan IT, ya bisa saya tawarkan atau bisa mengikuti mengambil jasa yang kami tawarkan. Itu langkah pertama. Jadi pastikan betul sekali NIP harus punya. Kemudian step 2. Step 2 ini kalau kita sebagai pendamping, ya kita harus masuk Swakarta. Pilih direct link, klik sertifikat halal ID, siapkan nomor NIB dengan KBLI-nya, kawan-kawan pendamping semua. Gitu. Sebelum membuat NIB sendiri apalagi, pastikan produknya itu sesuai dengan KBLI-nya. Sekalipun nanti kita bisa menggunakan akses dari OSS terus untuk perbaikan atau penambahan KBLI, tapi kalau sekali kerja langsung baik dan benar, insya Allah akan cepat. Itulah sharing yang kita harapkan terkait dengan bagaimana mengakselerasi. Jadi fungsi dari mengakselerasi ini kita harus mendapatkan bahwa kerja kita itu harus cepat, tepat, dan akurat. Gitu. Sehingga nanti di step 8 ini panjenengan semua akan bisa lihat bersama. Terus kemudian foto produk, pasti foto produk ini tidak usah kita ikut-ikutan yang ada di lapangan, yang pakai editing dan sebagainya, tidak perlu. Kita tidak perlu ingin dan sebagainya untuk mengedit produk-produk atau mungkin meminta PU untuk melakukan foto produk terus kita kirimkan, tidak. Karena sudah tidak bisa hal seperti itu dilakukan. Saya mungkin ratusan pelaku usaha yang tidak bisa saya garap karena saya tidak bisa menjangkau untuk datang ke tempat usaha, pelaku usaha, karena berada di Pantura sana. Kebetulan saya mohon izin, saya posisi ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Klaten. Kemudian bahan harus jelas, bahan tadi sudah disampaikan narasumber pertama, jelas bahannya, kemudian proses pembuatannya. Proses pembuatan ini harus dibikin kalimat yang memiliki 3 karakter, teka, aos, tepat. Jadi harus sederhana, harus pendek. Awalilah proses pembuatan produk ini dengan kalimat-kalimat action. Ya, misalkan haluskan semua bahan yang sudah disiapkan, selesai. Tambahkan sedikit minyak agar adonan tidak lengket. Jadi pendek-pendek saja. Dan jangan lupa ditutup dengan produk siap disajikan dan dikemas dengan kemasan yang sudah ditentukan. Oke. Itu terkait dengan bagaimana menulis proses pembuatan. Jadi kalau sampai sekarang, apalagi kawan-kawan yang ada di grup-grup senior, grup yang besar itu masih memperdebatkan bagaimana kok bisa pembuatan proses atau proses pembuatan produknya ditolak dengan alasan ini, yuk kita belajar bersama. Inilah manfaat dari kita mengikuti sharing section. Terus kemudian input data pelaku usaha di sertifikasi halal, pastikan datanya komplit. Kemudian sebelum submit, ya, di sana akan muncul nama domain. Nama domain cukup diisi dengan nama usaha atau nama PU boleh. Gitu. Lalu tunggu sampai proses QC dengan status finish. Kawan-kawan pendamping, yang terakhir disebutkan tunggu sampai proses QC di-approve dengan status finish ini, kalau dulu-dulu cepat banget, karena memang sistemnya saat itu memang alhamdulillah luar biasa. Kawan-kawan di LP3HI pada saat itu memfasilitasi dengan QC ini luar biasa. Tapi sekarang harus cukup bersabar, asal datanya clear. Data yang dimaksud clear itu data yang baik, dan baik saja tidak cukup, baik dan benar. Gitu. Jadi sekali lagi data untuk masuk QC itu yang disampaikan adalah foto produknya saja, dan satu produk saja seperti contoh yang kami sampaikan tadi. Terus kemudian baru nanti kalau sudah diajukan fotonya foto kolase antara foto produk dengan foto yang kolase
pelaku usaha menyerahkan pada pendamping. Ya. Kemudian step 3 ini ya semua harus paham, gitu. Semua harus paham bagaimana cara membuat akun PU di Sihalal. Hati-hati dengan saat membuat akun PU di Sihalal, gitu. Input data dari sertifikat halal yang sudah lolos QC boleh membuka quality control, boleh dibuka, tinggal nanti dengan cara copy paste, gitu. Terus data yang diinput data pelaku usaha, gitu. Terus kemudian pengajuan self declare-nya, pengajuannya, terus bahannya, gitu. Untuk bahan tidak usah disebutkan takarannya. Pengalaman saya, maaf ini hanya sharing saja, saya ya cukup menyampaikan nama bahan, misalkan bahan nomor 1 garam beriodium, nomor 2 air, nomor 3 air sumur, nomor 4 bawang merah. Tidak usah disebutkan jumlahnya, tidak usah disebutkan mereknya, tidak perlu pada saat input data di sini. Ya. Terus kemudian pada saat ini pengajuan ini produk ya upload foto bersama PU. Ini jelas banget ya. Jadi kalau sebelum masuk QC tadi foto yang disampaikan hanya foto produk, tapi kalau untuk pengajuan foto produk ya bersama PU tempat produksi atau outlet dan foto produk itu dijadikan satu, maksudnya di kolase. Baru proses produksi. Setelah masuk proses produksi, diinput secara baik, jangan lupa pernyataan, permohonan, semua harus diklik. Yang berwarna hijau atau berwarna biru itu diklik, terus pastikan diunduh. Saya sarankan, bukan sarankan sih, ini hanya sharing saja, gitu. Masing-masing pelaku usaha ini dibikinkan folder tersendiri. Sehingga nanti semua dokumen itu bisa dimasukkan folder, nyarinya gampang. Ini salah satu contoh nanti kalau sampean kita selaku pelaku usaha membuka untuk membuatkan akun pelaku usaha. Jadi emailnya apa, gitu. Ini biar tidak repot Bapak Ibu, kawan-kawan pendamping semua, gitu. Setelah memasukkan alamat email pelaku usaha, ini biar mudah. Passwordnya ini password kita yang buat. Pelaku usaha cukup diberitahu saja. Cuman harus dikomunikasi secara baik ke pelaku usaha pada saat kita membuat akun pelaku usaha, mohon WA aktif, mohon email aktif karena akan ada verifikasi. Verifikasi email untuk mendapatkan kode verifikasi. Nah, kalau kode verifikasi itu sudah diberikan untuk segera kirim ke kita. Terus sekali lagi emailnya PU, ini passwordnya kita buat sendiri saja. Satu password itu bisa dipakai untuk 100 PU. Satu password bisa dipakai untuk 100 akun PU. Jadi jangan khawatir. Sehingga tidak akan kesulitan, tidak akan bolak-balik menghubungi PU. Kalau PU-nya longgar, tidak masalah. Kalau nggak longgar, kita dianggap tidak profesional. Baru create akun. Kalau create akun, nanti akan ada verifikasi email dan mendapatkan kode verifikasi dalam bentuk OTP yang biasanya untuk pengirimannya tinggal pilih melalui WA, klik WA, kalau ingin dikirim melalui email, kita klik email, baru kirim kode verifikasi. Gitu nggih. Kemudian berikutnya step 4, dari akun P3H, tadi akun PU sudah, kita juga harus ya dari akun P3H, klik menu, klik pengajuan. P3H harus melakukan verifikasi bahan. Dicentang nanti semua akan ada. Jadi produk yang kita masukkan harus dicetak, gitu. Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Dengan cara centang semua list bahan, lalu save produk dan proses produksinya. Nah, seperti itu. Kemudian langkah kelima, dari akun PU, kita masuk ke akun PU lagi, buka akun PU, klik sertifikasi, kemudian klik pengajuan self-declare, klik ikon mata PU, lakukan klik kirim data. Jangan lupa, sebelum klik kirim data, gitu, sebenarnya masih ada tahapan-tahapan sebelumnya itu. Pokoknya kalau masuk akun PU ya, kalau misalkan mau ada perbaikan ya klik edit dulu. Terus kemudian semua menu yang ada di sana jangan lupa ketika sudah diperbaiki untuk tetap disimpan di masing-masing menu itu disimpan. Terus kemudian sebelum klik kirim harus klik surat permohonan dan pernyataan. Sekalipun tadi sudah
klik pada saat pengajuan untuk pernyataan sama permohonan, tidak ada salahnya diklik lagi untuk menghindari kealpaan. Kadang-kadang kalau kita lupa klik 2 kali tidak masalah. Kalau harus ganti ya ganti gitu aja. Terus jangan lupa, terus ikrar itu juga diklik, yang warna biru diklik, terus kalau sudah muncul tetap di-download, terus simpan ke folder pelaku usaha. Dan jangan lupa SPJPH ini juga harus diklik sampai bisa di-download. Karena itu nanti penting sekali. Oke. Itu sampai step 5. Kemudian step berikutnya, dari akun Si Halal P3H, klik menu, baru klik proses verbal. Nah, proses verbal ini hati-hati. Semua P3H harus paham bagaimana memverbal. Verbal itu singkatan dari verifikasi dan validasi. Harus dilakukan tentang semua persyaratan, terus kemudian pernyataan itu diklik, dan klik kirim data ke komite fatwa. Gitu. Tapi sebelumnya, pada saat kita lakukan verbal, gitu, dari data-data yang ada itu, di sana juga kita harus mengklik terkait dengan bagaimana bentuk produk, bagaimana bau yang ditimbulkan, kemudian rasa, kemudian proses, semua harus dilakukan klik, and klik, pokoknya yang ada dalam Maaf Bapak, waktunya saya potong karena waktu sudah habis. Oke Bu, terima kasih Ya, Bu. sekarang Sekilas saja Bu, sekilas saya sampaikan ini yang step 6 ya. Step ya. 6, kemudian ini step 7, jika tidak ada pengembalian, tertib ini, step 8, BPJH menerbitkan SH, label halal dan transfer fee ke LP3H di air. Ini juga hasil dari ya sharing kepada teman-teman senior yang lainnya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Hadirin yang terhormat, demikian pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Bapak Kristianta. Sekarang langsung saja kepada sesi tanya jawab. Yang kedua, saya persilahkan kepada Bapak Heru, PPH dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo Bapak. Monggo Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, cuma mau tanya untuk Kota Sehati itu kedepannya ada atau tidak? Itu Mas Heru. Sama satu lagi, ini data saya yang di dalam draft itu ada sekitar 130-an lebih itu belum ke verbal. Jadi seperti itu. Jadi bingungnya saya itu nanti kedepannya atau ada atau tidak. Ya, ngoten mawon, matur nuwun. Mas Heru, terima kasih pertanyaannya Mas Heru. Saya hanya akan menyampaikan jawaban atas yang saya pahami sebagai sharing saya kepada Mas Heru, juga kawan-kawan pendamping yang lain. Nanti kekurangan atau kelengkapannya pasti Mas Indra, Mbak Jin, ataupun kawan-kawan yang lain juga akan menambahkan. Jadi begini Mas Heru, pemahaman kami dari materi-materi yang biasa kami terima bahwa Sehati, Kota Sehati yang jumlahnya 10 juta, itu sudah di-launching pada tanggal 17 Oktober 2019. Dan masa berakhirnya kuota 10 juta itu pada tanggal 17 Oktober 2024. Kabar baiknya, alhamdulillah, di bulan September minggu kemarin kuota sudah habis, Mas Heru. Jadi kuota di anggaran 5 tahun pertama 2019 sampai 2024 itu dinyatakan sudah habis. Itu ya Mas Heru. Kabar bagi kawan-kawan 2020, 2021 tingkat halal itu masih pada orang Jawa kita bilang tewo. Seringkali mereka berguru lah ini wis payu Mas Kris dan sebagainya. Nah, benar. Saya memprediksi mendekati Oktober, gitu, mulai Juni itu sudah berbeda
pola pikir mindset dari pelaku usaha. Ternyata penting, apalagi kalau kita bicara sosialisasi, perlunya wajib. Itu ya Mas Heru. Dan alhamdulillah, bismillah tanggal 24 hari ini, ya, untuk fasilitasi sertifikat halal secara mandiri itu sudah digodok, sudah matang, tinggal menyajikan. Insya Allah nanti awal bulan kita tunggu saja launchingnya, kita tunggu kabar lebih baiknya dari Pak Roy, dari kawan-kawan senior di LP3H EWI. Dan kepada kawan-kawan pendamping, ini nyambung ke pertanyaannya Mas Heru, tambahan saya sedikit. Kawan-kawan pendamping yang baru khususnya ataupun yang lama, ajaklah, ikutlah bergabung kepada kawan-kawan pendamping yang sudah ada di masing-masing kabupaten ataupun provinsi. Sekaligus ini saya menyerukan kepada kawan-kawan saya yang ada di Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten itu saya dapatkan data pelaku usaha itu ada sekitar hampir 100 pelaku usaha dari LPPH EWI. Tapi yang bergabung ketika saya membuat grup PPPH EWI Klaten itu tidak lebih dari 20. Okay? Dan untuk menyongsong Oktober itulah kita punya, menurut saya menyimpulkan saja tidak ada solusi lain kecuali kita harus bergerak bersama-sama, bekerja sama, dan kata kuncinya adalah kita harus mau sanggup berkolaborasi dengan stakeholder pemerintah maupun yang lainnya. Begitu Mas Heru, kalau masih ada yang kurang nanti Mbak Jen atau Mas Indra boleh menambahkan. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Nurul S. Hidayanti. Silakan Ibu, pertanyaannya. Monggo Ibu Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul dari kabupaten mana Mbak Nurul? Yogyakarta Pak. Oke, monggo Mbak Nurul. Mau bertanya nih Pak, bagaimana strategi yang efektif untuk mendapatkan pelaku usaha Pak? Terima kasih. Bagaimana strategi untuk mendapatkan pelaku usaha di saat masih sehati sertifikat halal gratis yang kemarin sebelum habis itu ya seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, kita rajin-rajin WA, kita rajin-rajin kenalan dengan kawan-kawan kita yang ada di lingkungan RT RW, untuk kita sebagai pemuda atau atas nama Karang Taruna memperkenalkan diri bahwa kita sebagai pendamping siap memberikan informasi terkait dengan sertifikat halal. Yang saya lakukan seperti itu, Mbak. Bahkan saya juga seringkali ya silaturahmi lah ke kecamatan, Pak Camat, Bu Camat, selaku Ketua TPPPK. Kalau ada kesempatan arisan ibu-ibu kepala desa, mohon kami waktu 15 menit untuk kami memberikan informasi terkait dengan proses sertifikasi halal. Kalau ke tetangga kanan kiri, ya begitulah, kita memang harus mau untuk sambil jajan kita nanyakan kepada penjualnya, Pak, Bu, Mas, Mbak, produk panjenengan ini sudah halal belum, dan sebagainya, saya siap membantu. Begitu Mbak Nurul, Dan yang paling penting setelah kuota yang sertifikasi halal ini sudah dinyatakan habis ini semoga saja ya kita berdoa saja bersama-sama, berdoa yang terbaik, sertifikat halal, jadi istilahnya sehati gratis di 2024 ada rencana atau minimal 1. Sungkan Mbak untuk merapat ke kawan-kawan yang sudah berjalan, kawan-kawan pendamping yang sudah produktif istilahnya. Jadi memang tadi saya sampaikan produktivitas ini untuk memang menjadi pendamping yang harus produktif. Dan jangan lupa, jangan pelit informasi pula, misalkan ada kawan yang ada di daerah lain ingin dibantu untuk pendampingan usahanya, misalkan tidak bisa karena kita berada di luar provinsi, kita juga harus menyampaikan. Saya seringkali ada kawan-kawan di Jogja, PU itu yang pakai aku minta pendampingan, karena tinggalnya di Jogja, ya sudah, saya sampaikan kawan-kawan yang ada di Jogja. Begitu seterusnya atau sebaliknya. Itu Mbak Nurul, semoga cukup menjawab. Cukup? Sudah dipahami ya Mbak Nurul. Sekarang satu lagi penanya, kami persilakan kepada Mas Heri Eksarial. Silakan Mas Heri, pertanyaannya.
Baik, Monggo Mas terima Heri. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya ingin bertanya, tapi sudah ditanya sama penanya di awal, Pak Heru kalau salah Pak ya. Jadi saya mungkin menambah pertanyaan saja Pak. Yang Dari pertama kabupaten mana Mas Heri? dari Batam Pak, Kepulauan Oke, Riau. dari Batam, Batam. iya. Ya. Nah, kalau Kepri atau Batam ini termasuk P3-nya nggak banyak Pak dibanding di Jawa. Jadi kita terus bekerja lah Pak ya, karena kita sudah diberikan surat tugas. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, emang tadi disebutkan bahwa kalau nggak salah wajib halal ini kan sampai Oktober 2024. Ya. Nah artinya masih ada 1 bulan, walaupun kalau kita login itu kan sehati udah dinyatakan habis dan tutup. Ya. Artinya kan kalau Oktober kan masih bulan depan Pak. Artinya ada proses lagi untuk namanya mengajukan sehati. Nah, itu yang ingin saya bertanya. Kalau kita bicara schedule jadwal 17 Oktober kan. Nah, jadi kita ingin bertanya saat ini juga LP3 EWI juga merekrut terus P3H. Artinya kalau begitu status P3H yang sebelumnya sampai sekarang atau menambah P3H yang baru itu statusnya kita itu masa berlakunya sampai kapan Pak? Apakah kita ini status freelance itu sampai ada pengumuman kita dibubarkan atau bagaimana? Atau kita bisa Halo? Halo Pak? Ya. Ya, status P3H itu masa berlakunya artinya sampai kapan? Ya, kemudian oke lah, mudah-mudahan akan diperpanjang Pak ya. Jadi mungkin saya minta gambarannya lah. Cukup Mas Heri? Ya. Belum Pak, yang kedua Pak gini, di lapangan kita selalu menemukan PU-PU itu memasang logo halal, tapi tidak ada ID-nya Pak. Nah, kita selalu bertanya, jadi ternyata mereka memang belum mengajukan halal, tapi kita menawarkan. Namun mereka tidak mau mengajukan halal. Jadi saya bilang di sini ada peran pemerintah atau dari lembaga-lembaga untuk mensosialisasikan wajib halal ini sudah mulai agak tegas sedikit Pak. Terutama bagi pelaku usaha non-muslim ya, yang keturunan itu menyantumkan logo halal yang baru kan. Kalau dia menulis halal aja mungkin mereka merasa yakin halal, tapi kan secara hukum dan prosedur negara harus mempunyai ID, tapi mereka kita ajukan halal tapi tidak mau mengajukan membuat halal Pak. Di situ artinya kita tidak bisa memaksa gitu, menegaskan atau memberikan sanksi gitu. Nah, itu Pak. Jadi bagaimana solusinya Pak? Dua pertanyaan ya Mas ya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Heri yang dari Kepri ya, dari Batam. Batam saya kira juga banyak Mas kawan-kawan pendamping ya, nanti coba komunikasi nanti saya bisa membantu untuk mempertemukan dengan kawan-kawan P3H yang dari EWI domisili di Batam. Ya, Mas Heri ya. Jadi pertanyaan Mas Heri yang pertama, kenapa 17 Oktober? Kan masih ada sisa waktu dan sebagainya. Jadi begini Mas, jadi ketentuan dalam kuota itu memang selain waktu juga masalah kuota atau jumlah Mas. Jadi mana yang lebih dulu boleh dikatakan begitu, walaupun waktunya masih, tapi kuotanya sudah habis. Sama dengan kita ngisi kuota handphone mestinya 1 bulan kok seminggu sudah habis. Nah, ini memang harus kita pahami bersama. Jadi memang kuota per minggu kemarin sudah dinyatakan habis untuk anggaran 2019 sampai 2024 ya Mas Heri ya. Walaupun di sana dinyatakannya sampai dengan 2024 bulan Oktober kan masih 1 bulan, tapi kan faktanya kuotanya memang habis. Yang pertama itu. Yang kedua kalinya kenapa kalau kuotanya habis LPP3HM ini masih merupakan pendamping?
Jadi begini Mas, menurut analisa saya nggih, ini sharing perasaan dan logika saya nggih. LP3H ya maksud saya pendamping yang telah menangani PU dengan sertifikat halal yang sudah terbit ini menurut saya jumlahnya belum ada 50%, Mas. Jadi masih belum ada 50% dari kuota yang diinginkan pemerintah kira-kira beberapa kali lipat dari anggaran 5 tahun terakhir kemarin. Maka dari itu, karena masih banyak pelaku istilahnya, LPP3 ini saya malah apresiasi yang setinggi-tingginya. LPP3 ini sudah melakukan langkah, kalau kawan-kawan lembaga yang lain itu melakukan langkah di 1-2 untuk meningkatkan produktivitas sama outputnya, kalau LP3 6 pun sudah diperkirakan. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena pelaku usaha yang belum tergarap ini, mereka sekarang sudah melek informasi, sudah yakin, sudah sadar betul pentingnya sertifikasi halal, namun mereka sudah kehabisan kesempatan untuk ikut yang kuota. Gitu. Maka dari itu, perlulah kebersamaan kita, perlulah ikatan yang kuat dari lembaga. Bapak, waktunya sudah habis, sudah pukul 15. Iya. Boleh nanti boleh ditambahkan Mbak Jin atau Mas Indra. Tapi Ya. ini kan memang SDM ini dipersiapkan untuk yang sisa tadi Mas Jadi. Okay. Seru pertanyaannya. 1 menit nggih Mas, Mbak Ida nggih, 1 menit. Karena dengan kawan-kawan pelaku usaha yang ada di lapangan sudah memasang logo gambar tidak hanya di seluruh Indonesia, dan dipastikan saja mereka yang memasang logo Indonesia belum ada nomor registrasi atau nomor sertifikat halalnya itu dipastikan ilegal. Itu dipastikan masih belum resmi, dan itu kalau ketemu para pesaing mereka akan berdarah-darah kalau ada yang mempersiapkan untuk ketidakadilan itu. Tapi sama seperti tahun 1086 kaitannya dengan sosialisasi helm, sampai sekarang pun masih banyak yang tidak pakai helm. Tapi itulah karakter sosial di masyarakat kita di Mas Heri nggih. Mungkin Mas Heri ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa japri-japrian nggih. Oke, monggo nanti bisa disampaikan. Nggih. Terus ya, nggih, monggo saya kembalikan kepada Mbak Ida selaku moderator. Sekali lagi saya atas nama pribadi ataupun pendamping dari sharing section ini ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Ida. Terima kasih Bapak. Hadirin sekalian, demikianlah acara Zoom kali ini yang membahas tentang klinik bisnis P3H EWI. Strategi mempercepat proses dan jumlah sertifikat halal. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga pada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Zoom kali ini. Untuk yang terakhir kali, kita minta closing statement dari pemateri, yaitu Ibu Adisari Mega Puspita Sari Dewi dan juga Bapak Kristianta Bang Ewi Provinsi Jawa Tengah. Monggo Pak, closing statement-nya. Oke, terima kasih kawan-kawan pendamping, baik yang baru bergabung maupun yang sudah beberapa lama karena ada di batch sebelumnya. Mari kita rapatkan barisan, mari kita teguhkan semangat kita, mari kita kentangkan semua harapan, dan tidak ada kata lain, kita tetap action, tetap harus belajar, tetap harus bekerja sama, dan satu lagi kolaborasi yang produktif. Terima kasih Mbak Ida, demikian. Monggo, statement dari Ibu Ida, Ibu Adisari Mega. Kepada Ibu Ida selaku moderator, untuk closing hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kristianta juga, mari kita sama-sama sebagai P3H EWI, kita korbankan halal, kita bantu PU untuk segera mensertifikasi semua produk halalnya. Kita jangan ragu-ragu, pokoknya kita niatkan pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang penuh dengan berkah.
selagi kita integritas betul-betul, maka kita akan menjadi P3H yang handal, menjadi P3H yang mumpuni. Terima kasih Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida, Mbak Adisari, kawan-kawan semua.